Kemudian bisa. Oke, kita mulai saja ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita bersama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah telah berikan kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan yang baik oleh Allah, diberikan umur yang panjang, dan juga diberikan kesehatan untuk bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini. Salam dan salawat marilah juga kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan Nabi kita semua yang telah banyak berkorban, banyak buat kita semua untuk menyebarkan agama Islam ini hingga sampai pada kita semua. Oke, baik. Karena ini merupakan pertemuan kita yang ke-8 ya. Kemarin baru-baru kita telah mengadakan yang namanya ujian mid semester. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk evaluasi sedikit daripada mid yang telah kita lalui kemarin ya. Jadi ada beberapa tugas mid yang saya sudah berikan. Alhamdulillah kalian sudah mengerjakan dengan baik ya. Sudah dikerjakan semua mulai dari soal nomor 1 sampai yang terakhir. Kalian sudah jawab semua. Hanya saja ada beberapa kendala. Kendalanya adalah hampir semua jawaban itu sama semua ya. Tapi tidak apa-apa, mungkin karena kalian mengambil hanya satu sumber saja daripada apa yang saya sudah berikan. Ya, tidak apa-apa ya, saya hargai usahanya kalian itu. Jadi saya sudah memeriksa, ada beberapa juga yang belum sempat menyetor tugas midnya ya. Ada 3 orang tadi saya perhatikan. Saya tidak tahu apakah 3 orang itu memang tidak pernah hadir sama sekali di kelas ini, atau karena memang dia lupa untuk mengumpulkan tugasnya. Makanya saya akan konfirmasi kepada ketua tingkatnya dulu. Umi Kalsum, mana Umi Kalsum di sini? Jadi ya, Umi Kalsum, saya sudah periksa beberapa dari tugas-tugas mid yang kamu sudah store ke saya melalui email ya. Saya sudah terima. Kemudian terakhir tadi kamu baru kirimkan list yang sudah mengirim, saya juga sudah perhatikan, saya cocokkan kembali siapa-siapa yang sudah kumpul ya. Tetapi ada beberapa orang yang memang sampai detik ini belum mengumpulkan tugas midnya. Jadi saya akan perlihatkan, bisa dilihat semua tampilannya di atas ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Oke, jadi di pertemuan ini coba kita lihat. Jadi sudah ada beberapa nama yang sudah mengumpulkan tugasnya ya. Jadi ternyata hanya ada 2 yang belum ya. Jadi ketua tingkatnya Umi Kalsum tolong dicari tahu mengapa ada 2 orang ini yang laki-laki ini belum mengumpulkan tugasnya. Jangan sampai dia tidak tahu mau mengumpulkan di mana. Ya, Umi Kalsum ya. Saya mau tanya dulu, Umi Kalsum ini 2 orang ini temannya kamu atau pengikut semua yang ada di sini? Kalau Muhammad Rizwan Sibali itu teman kelas, Pak. Kenapa? Teman kelas Muhammad Rizwan Sibali. Terus mengapa belum kumpul? Cuman dia memang tidak ada kabar, Pak. Saya sering chat, tidak pernah aktif. Baru memang tidak pernah aktif di mata kuliah lainnya. Oh iya, betul ya. Jadi coba kita lihat di sini, Muhammad Rizwan Sibali mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-8 pada pagi hari ini, memang belum pernah sama sekali aktif ya. Saya tidak tahu apa alasannya, mungkin karena bermasalah dari finansial ya, yang belum sempat membayar SPP ya. Bisa jadi seperti itu. Begitupun juga Rifki Wahyudi kayaknya ya. Rifki Wahyudi ini memang belum pernah sama sekali juga masuk.
Jadi Pangkasan di sini juga tugas misinya belum dikumpul. Jadi kemungkinan dua orang ini mungkin ada kendala finansial ya, atau saya tidak tahu masalah pribadi mungkin ya. Jadi memang untuk kelas saya juga tidak pernah masuk yang lain ya. Mata kuliah yang lain pun dia tidak pernah masuk ya. Iya Pak, Muhammad Trison Sibali. Rifki Wahyudi gimana? Kalau dia pengikut Pak, saya tidak tahu juga. Saya tidak tahu orangnya. Oh, berarti pengikut ya, teman dari, saya dapat teman dari Eka Putri Samser atau gimana ini? Ada yang merasa berteman dengan Rifki Wahyudi di sini? Kalau dilihat dari NIM-nya angkatan 16 Pak. Oh, dari Unismu? Ini dari Unismu atau dari kelas yang lain ini? Dari universitas yang lain? Ini dari Unismu ya? Umi Kalsum ya? Iya Pak. Berarti kakak seniornya kamu ya, yang memang tidak pernah masuk ya? Oke, tidak apa-apa. Jadi bukan salah kamu lagi. Kamu sudah memberikan yang terbaik di sini, telah memberikan informasi juga kepada teman-temannya kamu. Begitupun juga kepada teman-teman dari universitas yang lain ya. Terima kasih karena sudah ikut berkontribusi di dalam jalannya perkuliahan kita pada pagi hari ini ya. Oke, jadi sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya hanya mengevaluasi daripada materi yang sebelumnya. Tetapi sebelum itu saya akan mencoba untuk mengabsensi kembali bagi siapa-siapa yang telah bergabung pada pagi hari ini ya. Jadi saya akan membacakan namanya, tolong didengarkan namanya baik-baik ya. Nur Ilmah, ada orangnya? Hadir Pak. Rizky Wahyudi tidak ada ya. Nur Fadila? Hadir Pak. Oke. Bapak, mohon maaf Andi, Pak. Mohon maaf. Kenapa? Untuk pertemuan yang kemarin itu Pak saya hadir. Kenapa dialpakan di absensi tak? Siapa itu yang bicara? Nur Fadila Baktiar Hamzah Pak. Keberapa saya tidak absensi? Yang pertemuan kemarin Pak. Iya, yang keberapa itu yang kemarin banyak. Ada pertemuan ke-8, ke-7, ke-6. Kemarin itu pertemuan minggu lalu itu Pak. Oke, tunggu dulu ya. Saya coba cek. Tadi saya baru lihat di situ. Di silang. Siapa nama kamu? Nur Fadila Baktiar Hamzah Pak. Ini Nur Fadila Baktiar sudah saya hadirkan. Oke, sekarang cek lagi. Yang mana kamu merasa belum dihadirkan, yang ini ya? Pak, iya. Atas nama siapa? Nur Fadila Baktiar Hamzah. Iya, ini saya sudah checklist di sini. Maaf Pak, Putrinda Lestari Basri. Oh, kenapa di sini belum ada ya? Iya, di Oh situ iya, silang. sudah. Pak. Saya belum refresh di sini ya. Jadi misalnya memang kalau belum di refresh di sini itu belum terkonfirmasi di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Kenapa? Ada lagi yang lain? Pak, Oke, siapa lagi yang merasa hadir? Putrinda Lestari Basri Pak. Di teman keberapa? Putrinda Lestari Basri Pak. Teman keberapa? Ke-8 Pak. Putri Indah Lestari. Siapa namanya? Hadir Pak. Ini sudah semua ya. Ayo Pak, terima kasih. Jadi saya lanjutkan ya di pertemuan ke-9. Nurul Iftita Pak hadir. Oke, jadi kita lanjut di pertemuan berikutnya, di pertemuan ke-9 pada pagi hari ini. Tolong didengarkan semua namanya baik-baik ya. Adapun yang bermasalah di pertemuan sebelumnya, kita tuntaskan dulu pertemuan ini ya. Nanti setelah ini baru kita kembali ke pertemuan sebelumnya kalau memang ada yang merasa hadir ya, tetapi belum sempat saya absensi. Oke, tolong didengarkan semua namanya baik-baik. Saya ulang lagi ya. Nur Ilma, ada orangnya?
Ada, Pak. Oke, Nur Fadila ada ya. Andi Fikri Amran, Hadir, Pak. Dewi Fatmawati, Hadir, Pak. Muhammad Rizwan. Tidak ada ya. Oh ya, ini yang tadi ya, yang bermasalah. Sri Nur Mutmainah, Hadir, Pak. Sri Nurindasari, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Paramita Agus, Hadir, Pak. Surya Nurul Ainun Hidayah, Hadir, Pak. Sri Nilam Aryani, Hadir, Pak. Adinda. Adinda tidak ada ya. Nurul Iftita, Hadir, Pak. Firda, Hadir, Pak. Nurul Fadila Ansar, Hadir, Pak. Putri Indah Lestari, Hadir, Pak. Ranti Indrastuti, Hadir, Pak. Eka Putri Samser, Hadir, Pak. Devi Wijayanti, Hadir, Pak. Damai Sambada, Hadir, Pak. Yuni Susilowati. Dia mohon hadir, maaf, Pak. Yuni izin ke kamar mandi tadi. Oh, tapi ada orangnya ya. Ada, Pak. Ada, Pak. Dari mana kamu tahu dia izin? Di kolom chat, Ada Pak. di chat, Pak. Oke. Saya tidak perhatikan ya. Oke, karena saya sudah absensi pada pagi hari ini ya. Jadi sesuai dengan apa yang saya sudah sampaikan bahwa hari ini saya akan evaluasi daripada meet kita yang kemarin ya. Jadi evaluasi ini tidak semua saya memeriksa, tetapi hanya saya mengambil beberapa orang saja yang saya jadikan sebagai sampel di sini untuk melihat daripada tugasnya ya, apakah sudah memenuhi persyaratan atau belum. Tapi sejauh apa yang tadi saya sudah perhatikan sebelum saya masuk di kelas ini, seperti Devi Wijayanti dan tugas dari kota tingkatnya ya, di Umi Kalsum tadi ini, itu sudah bagus ya. Tapi hampir sama dengan tugas yang diberikan oleh Devi Wijayanti. Tapi tidak apa-apa, itu sebagai bukti bahwa kalian memang telah mengerjakan tugas dengan baik ya. Oke, jadi tolong dilihat ya. Kita mulai dari tugas dari ketua tingkatnya dulu. Tadi saya sudah perhatikan. Bisa dilihat tampilan di atas ya. Oke, sudah kelihatan ya. Sudah, Pak. Oke, ini tugas dari Devi Wijayanti. Mohon maaf, Pak. Itu Umi Kalsum. Oh ya, mohon maaf, Pak. Sorry. Saya selalu teringat nama Devi Wijayanti ya, mohon maaf. Saya tidak tahu kenapa selalu saya sebut-sebut dia. Padahal ada ketua tingkat di sini yang saya sudah klik dari tadi ya. Oke, Umi Kalsum. Mana orangnya? Bisa tampilkan dulu gambarnya. Hadir, Pak. Oke, jadi tugas dari Umi Kalsum ini, dia sudah mengerjakan tugasnya. Ada 7 soal ya. Ada 7 soal yang telah saya berikan. Oke, kita mereview kembali ya materi yang kita sudah lewati kemarin. Karena MIP ini diambil dari beberapa materi yang telah kita lalui ya, yang kita sudah kerjakan kemarin. Jadi tolong diperhatikan baik-baik lagi agar kalian betul-betul memahami dengan baik seperti apa materi yang kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Oke, jadi kita berbicara tentang apa sih pembelajaran MIPA itu ya. Jadi kalian sudah harus tanamkan di benak kalian atau di otak kalian ya, bahwasanya pembelajaran MIPA itu memang tujuan pembelajarannya ditujukan kepada pembelajar asing ya. Tujuannya tidak lain agar mereka bisa
pintar ya, pintar atau pintar dalam hal untuk berkomunikasi dalam menggunakan bahasa Indonesia. Itu tujuan daripada pembelajaran MIPA yang memang ditujukan kepada penutur asing agar mereka mampu untuk berkomunikasi di dalam menggunakan bahasa Indonesia. Sampai di sini bisa dipahami ya, tujuan daripada MIPA ya. Jadi pembelajaran MIPA itu memang objek yang mereka pelajari adalah bahasa Indonesia. Jadi mereka yang dia pelajari memang fokusnya kepada pembelajaran yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, MIPA itu lebih dipandang daripada faktor untuk meningkatkan fungsi bahasa ya, sebagai bahasa negara, sebagai bahasa internasional. Karena memang bahasa Indonesia ini saat ini memang banyak diminati oleh negara-negara dari luar ya, khususnya dari negara-negara Inggris misalnya, Amerika, itu memang sudah banyak menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara yang mereka pelajari itu sebagai bahasa ketiganya mereka, bahasa keempat ya, yang mereka harus kuasai. Nah, apa sebenarnya konsep kebijakan daripada pengajaran MIPA dalam Undang-Undang Nomor 24 pada tahun 2009? Itu memang materinya saya sudah berikan kemarin ya. Jadi ada dua ya sebenarnya konsep kebijakan daripada pengajaran MIPA itu. Yang pertama, pemerintah ingin meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional secara bertahap. Jadi memang pada saat ini ada jenjang-jenjangnya ya, bertahap. Tidak langsung diajarkan kepada semuanya ya, jadi dia bertahap secara sistematis dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua, peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dikoordinasi oleh lembaga kebahasaan. Jadi seperti itu ya. Jadi memang konsepnya adalah tidak lain untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional yang bisa dikuasai oleh siapa saja dari penutur-penutur asing itu. Jadi kita ajarkan kepada mereka secara bertahap pengenalan yang memang harus diberikan ya. Jadi dari awal sampai akhir secara sistematis dan berkelanjutan agar mereka tidak lupa dengan pembelajaran bahasa Indonesia itu. Kemudian pertanyaan nomor 3, apa visi dan misi daripada pengembangan dan pembelajaran MIPA itu? Itu sudah dijawab oleh Saudari Umi Kalsum bahwasanya visi daripada pengembangan MIPA tidak lain adalah terwujudnya bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubungan ya antar bangsa. Jadi memang kita ketahui dulu bahwa memang sebelum adanya bahasa Indonesia, sejarah lahir bahasa Indonesia itu memang setelah kita merdeka ya, tetapi sebelum bahasa Indonesia itu kita gunakan, ada bahasa yang memang dulu kita gunakan pertama kali ya, namanya bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu juga memang sebagai bahasa perhubungan ya antar bangsa, karena memang pada saat itu kita punya negara-negara tetangga yang berdekatan dengan kita seperti Malaysia, Singapura dan yang lainnya ya. Jadi bahasa yang digunakan pada saat itu adalah bahasa Melayu sebelum adanya bahasa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, maka bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia sebagai lambang identitas kita, sebagai lambang kebanggaan negara kita ya, seperti itu. Nah, berjalannya waktu, maka bahasa Indonesia ini alhamdulillah sudah dikenal oleh kancah di dunia ya, kancah internasional, untuk dijadikan sebagai bahan untuk pembelajaran bagi penutur asing. Jadi memang telah dikonsep dengan baik oleh pemerintah, bahkan sudah tertuang dalam undang-undang untuk bagaimana penutur asing itu bisa belajar bahasa Indonesia di negara kita sendiri. Nah, visi MIPA lainnya adalah untuk pemberdayaan pengajar ya, memberdayakan pengajar agar betul-betul mahir di dalam mengajarkan bahasa Indonesia, kemudian juga bagaimana pembelajaran juga semakin pintar, semakin mahir dalam menggunakan bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Kemudian misi pengajaran MIPA yang lainnya adalah yang pertama untuk menciptakan suasana yang kondusif di dalam negeri bagi pengembangan program MIPA, itu yang pertama. Yang kedua, untuk memantapkan penggunaan bahasa Indonesia dalam ranah komunikasi publik di tingkat nasional, baik bagi penutur asli maupun bagi penutur asing bahasa Indonesia. Jadi seperti itu ya.
Jadi sasarannya tidak lain, ada dua, bagaimana penutur asli dan penutur asing itu bisa menggunakan bahasa Indonesia secara baik ya, secara sistematis, secara gramatikal dalam penggunaan bahasa Indonesia-nya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan antar bangsa di tingkat regional di dalam kawasan di Indonesia dan di tingkat internasional. Seperti itu ya visi daripada pembelajaran BIPA. Kemudian yang keempat, sejauh ini usaha pemerintah dalam pengembangan bahasa Indonesia itu, jadi ada upaya-upaya memang yang telah diberikan oleh negara kita terhadap pengembangan dari bahasa Indonesia itu, salah satunya adalah pembinaan bahasa Indonesia. Mengapa? Karena adanya pembinaan bahasa Indonesia dan perlindungan bahasa Indonesia itu perlu agar tidak terjadi kepunahan bahasa ya. Mengapa biasa terjadi kepunahan bahasa itu disebabkan karena tidak ada lagi warga atau masyarakat yang mau menggunakan bahasa tersebut. Mengapa? Karena biasanya ada pengaruh intervensi dari bahasa-bahasa asing ya, misalnya bahasa Inggris yang memang telah dijadikan sebagai bahasa internasional dan memiliki prestise yang sangat tinggi ya, sehingga apa yang terjadi, kekhawatiran terhadap kepunahan dari bahasa-bahasa yang lain karena lebih banyak menggunakan bahasa asing sebagai bahasa untuk komunikasi sehari-hari, itu yang dikhawatirkan itu terjadi kepunahan. Makanya pemerintah sejauh ini itu telah menerapkan pembelajaran bahasa Indonesia di semua tingkat kalangan ya, mulai dari pembelajaran SD, SMP, SMA sampai di perkuliahan itu tetap diberikan materi-materi tentang pembelajaran bahasa Indonesia ya, seperti itu. Jadi memang kebutuhan terhadap materi-materi bahasa Indonesia itu memang sangat-sangat dibutuhkan. Walaupun kita sudah mahir dalam menggunakan bahasa Indonesia, tetapi penanaman terhadap nilai-nilai bahasa Indonesia itu tetap diterapkan di tingkat manapun, baik itu dari tingkat SD, SMP, SMA, sampai di tingkat pendidikan terakhir ya, atau di S1, S2, S3 itu sudah diterapkan terus. Agar tujuannya tidak lain untuk melindungi bahasa Indonesia itu terhadap kepunahan. Ya, seperti itu. Kemudian pemerintah juga telah memberikan program beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa ya yang ingin melakukan studi di Indonesia. Jadi seperti itu. Kemudian program dari Kemitraan Negara yang Berkembang atau KNB di Indonesia dengan tujuan untuk memberikan beasiswa bagi para orang asing yang ingin melanjutkan studi di universitas-universitas di Indonesia. Jadi memang pembelajaran bahasa Indonesia itu memang telah diminati oleh banyak negara, bahkan banyak dosen saya di UNHAS itu, karena saya dari UNHAS kemarin, saya lanjutkan S1, S2, S3 itu dari UNHAS, banyak memang dosen-dosen di UNHAS itu yang ketika dia telah mengajarkan bahasa Indonesia di kampusnya masing-masing, ternyata diutus juga untuk mengajarkan bahasa Indonesia itu di negara-negara yang lain ya, seperti di Korea ya. Jadi ada memang kelas-kelas baik itu di Jepang, di Korea yang memang ada kelas yang memang menggunakan kelas bahasa Indonesia. Jadi memang ya program kelas bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mereka mau teliti, bahasa yang mereka memang kuasai ya. Jadi memang seperti itu. Jadi ada memang jurusan bahasa Indonesia di setiap universitas yang ada di sana ya, misalnya di Korea, di Jepang memang sudah ada seperti itu. Jadi ada memang jurusan bahasa Indonesia ya, ada jurusan bahasa Indonesia di tingkat universitas tersebut. Sama halnya di Indonesia, sebenarnya saya itu konsentrasinya di jurusan sastra Jepang. Jadi materi-materi tentang pembelajaran bahasa Jepang itu memang saya sudah kuasai dengan baik ya, karena memang basic saya di jurusan sarjana S1 saya itu memang di jurusan sastra Jepang ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi memang konsep pembelajaran dari pemerintah itu tidak lain adalah untuk melindungi daripada kepunahan dari penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kelima, bagaimana bentuk kebijakan strategis internal dan eksternal pembelajaran MIPA itu. Jadi
ada dua ya kebijakannya. Yang pertama adalah kebijakan strategis dalam bentuk internal dan kebijakan strategis dalam bentuk eksternal ya. Di dalam strategis internal itu sendiri, yang pertama menerapkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pengguna bahasa Indonesia dalam ranah komunikasi publik Indonesia, baik bagi penutur bahasa Indonesia maupun penutur asing. Jadi ketika seseorang berada dalam ranah wilayah Indonesia, maka wajib baginya untuk menggunakan bahasa Indonesia. Apakah itu penutur asli dan penutur asing, ketika dia berada dalam ruang publik di Indonesia itu, maka keharusannya adalah dia harus wajib menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kerjasama di antara semua pemangku kepentingan program MIPA di Indonesia dalam pengembangan kurikulum dan bahan ajar MIPA. Jadi perlu memang ada kerjasama, baik itu sama-sama tenaga pengajar yang mengajarkan MIPA di Indonesia, kemudian juga bagi siapa saja yang memang mengajarkan bahasa Indonesia ini dalam tingkat pengajar penutur asing ya, sama-sama berkolaborasi dalam membuat kurikulum dan bahan ajar tentang bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kemudian yang ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran MIPA melalui peningkatan mutu pengajaran, bahan ajar, serta sarana dan prasarana pembelajaran. Jadi memang konsep daripada pembelajaran MIPA itu memang harus paling pertama adalah mutu dari siapa sih pengajarnya, kemudian bagaimana konsep bahan ajarnya seperti apa, bagaimana sarana yang digunakan dan prasarana dalam pembelajarannya ya. Jadi harus memang sudah terkonsep dengan baik agar menciptakan suasana-suasana yang kondusif. Kemudian kebijakan strategis eksternalnya, tadi itu kita berbicara internalnya, sekarang kita berbicara tentang kebijakan strategis eksternalnya. Jadi ini mengulang daripada materi yang sebelumnya, jadi pada dasarnya ini kita mengevaluasi saja ya, agar kalian bisa merefresh kembali materi-materi yang kita sudah lewati kemarin. Oke, jadi ada 3 sama dengan yang di atas. Jadi yang pertama, untuk memperluas jaring kerjasama pembelajaran MIPA dengan memfasilitasi pendirian pusat-pusat pembelajaran manusia di luar negeri. Jadi fasilitas-fasilitas daripada pembelajaran bahasa Indonesia itu memang penting juga di kancah luar negeri ya, seperti kehadiran daripada jurusan bahasa Indonesia di sana ya, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain yang dibutuhkan, termasuk daripada tenaga pengajar ya, yang harus ada di sana sudah standby di dalam mengajarkan konsep bahasa Indonesia itu. Kemudian kedua, untuk memfasilitasi pembelajaran MIPA di luar negeri dengan penyediaan bantuan teknis pengajaran MIPA ya. Jadi seperti itu memang sudah diberikan. Jadi memang saya lihat kemarin tenaga pengajar daripada pengajar MIPA itu memang telah diambil dari beberapa universitas ya. Salah satunya itu ada di Universitas Hasanuddin. Jadi jurusan bahasa Indonesia itu telah mengeluarkan ada 3 sampai 5 dosen ya yang memang berkompeten di situ, kemudian dikirim ke luar negeri yang memang ada jurusan yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi ada pengiriman tenaga pengajar ke sana, kemudian juga tersedianya bahan ajar ya untuk bagi mereka yang ingin belajar bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga, untuk mempromosikan keunggulan bahasa Indonesia itu kepada masyarakat internasional untuk menarik minat belajar ya, bekerja dan berdomisili di Indonesia. Jadi memang pemerintah telah menggunakan strategi ini dalam hal untuk peningkatan mutu pembelajaran bahasa Indonesia itu ya, agar mereka yang ingin belajar, mereka yang mau bekerja dan ingin berdomisili di Indonesia betul-betul nantinya bisa mahir di dalam menggunakan bahasa Indonesia. Itu ya, jadi ada 2. Ada kebijakan strategis internalnya dan ada kebijakan strategis eksternalnya. Dan saya sudah periksa juga apa yang dituliskan oleh Umi Kalsum di sini dan apa yang dituliskan oleh Devi Wijayanti di sini. Kalian bisa lihat ya, itu pada dasarnya hampir sama karena memang hanya merujuk kepada satu sumber ya. Sama ya, karena memang kebijakan itu ada yang saya berikan itu memang dalam bentuk PowerPoint itu diambil dari sini semua ya. Kita lihat ya.
hampir sama. Oke, selanjutnya di nomor ke-6 ya. Jadi BIPA itu dapat digolongkan dalam beberapa jenis berdasarkan periode program pembelajarannya ya. Jadi ada periode yang memang dibagi-bagi, kemudian seperti apa terbaginya itu telah dijelaskan dengan baik oleh saudari Umi Kalsum ya. Jadi berdasarkan periode program pembelajarannya, BIPA itu terbagi menjadi berapa? Menjadi 2 ya. Jadi ada 2 program pembelajaran daripada BIPA itu. Yang pertama, pembelajaran BIPA yang tunjukkan untuk pembelajaran singkat ya. Yang biasanya itu berkisar antara 2 minggu sampai 2 bulan. Jadi pada dasarnya memang tergantung kebutuhan ya, kebutuhan daripada penutur asing itu ketika ingin mempelajari bahasa Indonesia, dia sebenarnya tujuannya apa? Mau mempelajari bahasa Indonesia harus ditanya dulu berapa lama ingin mempelajari bahasa Indonesia ya, perlu diperjelas ya, karena mereka punya waktu tertentu misalnya karena memang hanya kebutuhan ingin melakukan kunjungan saja ataukah memang mau bekerja, itu harus diperjelas mempelajari bahasa Indonesia itu dalam tingkat apa. Kalau memang hanya untuk jalan-jalan misalnya, untuk pengenalan budaya, pengenalan apa-apa yang ada di Indonesia, mungkin bisa belajar antara 2 minggu sampai 2 bulan. Agar ketika berada di Indonesia, minimal konsep-konsep dasar daripada percakapan sehari-hari, kemudian kosakata sederhana, itu dia bisa kuasai dengan baik ya. Seperti ketika dia berada di pasar, berada di dimanapun itu, dia bisa menggunakan kalimat-kalimat yang menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian yang kedua, pembelajaran BIPA yang bersifat reguler ya. Biasanya pembelajaran BIPA yang bersifat reguler ini itu terlaksana dalam jangka waktu yang cukup memadai, antara 4 bulan dan ada juga yang mengkonsep seperti 1 semester ya, atau 2 semester. Saya ingat sekali ketika saya berada di jurusan sastra Jepang, jadi kami yang ada di jurusan sastra Jepang itu belajar dalam hal bahasa Jepang. Ternyata ada namanya pertukaran pelajar ya. Jadi ada teman kami yang dikirim ke Jepang untuk belajar bahasa Jepang di universitas di sana, di Universitas Kyoto ya, yang ada di Jepang, dan universitas di Kyoto yang mereka memang belajar bahasa Indonesia itu dikirimkan mahasiswanya ke Unhas ya untuk mempelajari bahasa Indonesia. Jadi memang ada program dari pemerintah yang namanya pertukaran pelajar. Jadi kami dikirim ke sana, mereka yang dikirim ke sini untuk mempelajari bahasa yang memang mereka sudah ingin kuasai dengan baik ya. Seperti itu. Oke, jadi ada tahapan-tahapannya, tidak langsung diberikan semua. Itu semuanya berproses. Linguistik, ilmu tata bahasa dalam bahasa Indonesia itu memang agak rumit ya. Kalau kita berbicara tentang ilmu fonologi misalnya, ilmu morfologi, sampai kepada tahapan sintaksis itu memang banyak kepada pengenalan tentang konsep daripada BIPA itu. Nah, nanti di pertemuan ke-5, ke-6, dan ke-7 itu kita baru masuk ke pembahasan tentang BIPA ya. Jadi kemarin itu di konsep awal kita telah mengenal itu seperti apa BIPA, kemudian pengajaran BIPA itu seperti apa ya, bahan ajarnya seperti apa ya, kemudian sampai kepada tahapan proses pembelajarannya. Jadi betul memang. Jadi biasanya ketika kita ingin mengajarkan kepada seseorang itu yang pertama adalah pengenalan ya, khususnya pengenalan budaya kita dulu, seperti apa budaya di negara kita, seperti apa ya.
Kemudian Devi mana? Devi mana? Iya, Pak. Mohon maaf tadi jaringan saya, Pak. Mungkin jaringannya Devi ya kurang baik ya, jadi dia Iya, keluar. Pak. Saya keluar masuk jadinya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ada pengenalan budaya, kemudian pengenalan sistem penggunaan bahasa Indonesia seperti apa ya. Kemudian juga sampai pada pengenalan tentang penulisan huruf. Huruf penting karena memang ketika kita berada di ini juga betul ya, seperti itu hampir semua sama ya, karena memang hanya mengambil dari satu sumber saja, tapi tidak apa-apa karena kalian sudah mengerjakan dengan baik. Itu saya sudah apresiasi ya tentang aktifannya kalian di dalam mengerjakan tugas-tugas. Oke, mungkin itu saja dulu ya yang saya bisa berikan pada pagi hari ini, karena memang hari ini hanya evaluasi saja daripada materi-materi sebelumnya, agar kalian bisa merefresh kembali pembelajaran yang telah kita lewati bersama. Oke ya, jadi pada dasarnya tugasnya kalian itu saya sudah periksa sebagian, tidak semua juga saya periksa, tetapi saya rasa mungkin hampir mewakili semua, karena memang kemarin itu seharusnya kita adakan ujian MIT dalam bentuk tanya jawab langsung ya, tetapi karena saya ada kegiatan dan memang agak sibuk kemarin, sehingga MIT-nya ini saya hanya berikan dalam bentuk tugas ya, seperti itu saja. Oke. Mohon maaf, Pak. Ya, kenapa? Di waktu saat absen, Pak, kuota saya habis, Pak. Jadi tidak absen tadi, Pak. Siapa namanya? Adinda, Pak. Di pertemuan keberapa? Kenapa, Pak? Di pertemuan keberapa kamu tidak hadir? Yang hari ini, Pak. Oh, kenapa bisa? Habis kuota aku tadi kan sudah masuk, Pak. Tapi tiba-tiba keluar karena habis kuota. Jadi baru lagi masuk ini, Pak. Oke. Siapa namanya tadi? Adinda, Pak. Iya, tadi ya saya sudah panggil-panggil berkali-kali memang. Iya, Pak. Atas nama Adinda itu memang tidak ada. Oh, ternyata alasannya kuotanya habis ya? Iya, pertamanya masuk di, Pak. Tapi di pas saat absen habis kuota, Pak. Oh, jadi ceritanya sudah habis kuota baru diisi lagi kembali nih? Atau hotspot sama yang lain? Hotspot dengan saudara, Pak. Oke, nah apa begitulah indahnya berbagi ya. Oke, ada lagi yang lain yang merasa hadirannya saya belum sempat absensi? Kalau tidak ada ya itu saja dulu ya. Jadi saya mohon maaf, hari ini kita hanya evaluasi saja, minggu depan baru kita lanjutkan materi ya, materi yang lain. Baik, Pak. Oke ya, Kalsum ya. Seperti itu saja dulu pada pagi hari ini. Devi Wijayanti sudah direkam ya? Sudah disimpan? Sudah, Pak. Ini lagi nge-record lagi pas penutup. Ya, itu agak lama proses itu. Mungkin butuh waktu sampai 10 menit atau 15 menit ya. Karena biasanya ketika saya record hanya beberapa menit itu memang butuh waktu yang agak panjang ya, seperti ini. Iya, Pak. Oke, itu saja dulu ya. Iya, Pak. Pada pagi hari ini ya. Jadi nanti baru minggu depan baru kita lanjutkan lagi materi-materi yang lainnya. Oke ya? Iya, Pak.
Oke, jadi itu saja dulu materi kita pada pagi hari ini. Nanti materi selanjutnya kita akan lanjutkan di pertemuan ke depan ya, dengan materi yang berbeda. Oke, itu saja dulu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya berharap kita masih dipertemukan kembali minggu depan dengan keadaan sehat walafiat ya. Oke, itu saja dulu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.